Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video sebelumnya telah dibahas 10 cara bagaimana mengolah, menyusun, dan membuat teks pertunjukan yang baru. Di video ini, sebagai penutup dalam pembahasan dalam membuat teks untuk pertunjukan yang baru, akan dibahas beberapa catatan dalam proses penciptaan teks pertunjukan. Di antaranya, catatan tentang cara menulis, catatan tentang proses penciptaan pertunjukan, catatan tentang keamanan emosional dalam proses menulis, catatan tentang kebebasan dalam proses kreatif, catatan tentang kepedulian terhadap materi orang lain, lalu catatan tentang bagaimana mengembangkan teks untuk digunakan dalam pertunjukan, dan catatan tentang bermain-main dalam menyampaikan teks ya. Sebelum menyimak pembahasan lengkapnya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Yang pertama yang akan dibahas adalah catatan tentang cara menulis. Benar jika ada yang mengatakan bahwa menulis adalah proses yang sangat personal dan setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda ya. Beberapa orang merasa nyaman dengan alur penulisan yang terstruktur, sementara yang lain mungkin lebih suka pendekatan yang bebas, yang memberi ruang untuk eksplorasi dan eksperimen. Hal ini penting untuk mengakui bahwa tidak ada satu cara yang benar atau salah dalam menulis. Jika menulis terasa menakutkan, itu wajar ya. Karena proses menulis kreatif bisa terasa seperti membuka pintu menuju ide-ide yang belum sepenuhnya dipahami. Seringkali kecemasan itu datang karena ingin menghasilkan sesuatu yang sempurna. Namun menulis kreatif bukan hanya soal hasil akhir, itu juga tentang proses, perjalanan menemukan dan mengungkapkan ide. Bagi sebagian orang, memulai dengan menulis bebas atau jurnal harian bisa menjadi cara yang baik untuk mengatasi hambatan mental. Mungkin Anda ingin menulis tentang apa saja yang terlintas di kepala Anda ya, tanpa khawatir tentang kesalahan atau struktur. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk memulai dan mengatasi rasa takut dan kekosongan halaman catatan Anda. Selain itu, beberapa orang mungkin lebih menikmati brainstorming atau curah gagasan atau membuat daftar ide sebelum memulai penulisan. Hal ini bisa membantu mengorganisir pikiran dan memberikan gambaran umum tentang arah yang ingin diambil. Apapun metode yang Anda pilih, yang terpenting adalah memberi diri Anda ruang untuk bereksperimen dan tumbuh sebagai penulis, tanpa merasa tertekan untuk langsung menghasilkan sesuatu yang sempurna. Elemen-elemen berikut ini sangat penting dalam menciptakan suasana yang mendukung proses penulisan kreatif yang produktif dan penuh perhatian. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana masing-masing elemen ini berperan. Yang pertama adalah waktu. Durasi penulisan. Ini menentukan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menulis, sangat bergantung pada sifat dari tugas penulisnya. Jika tujuannya untuk menstimulasi pemikiran cepat atau penulisan yang spontan, memberi batasan waktu yang lebih singkat bisa efektif. Sebaliknya, jika tujuannya adalah untuk menggali ide lebih dalam atau menghasilkan teks yang lebih reflektif, memberikan waktu lebih panjang untuk berpikir dan mengeditnya, proses ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Pertimbangan respon cepat versus waktu yang panjang. Memberikan ruang untuk respon cepat seringkali dapat merangsang kreativitas yang lebih spontan dan tidak terkekang. Sedangkan memberi waktu untuk berpikir lebih dalam, memungkinkan refleksi yang lebih matang, dan mempertimbangkan pilihan kata dengan lebih hati-hati. Yang kedua adalah lingkungan, ya. Desain ruangannya. Ruangan yang mendukung kreativitas dapat memengaruhi seberapa nyaman seseorang saat menulis.
Ruangan yang tenang dengan pencahayaan yang cukup dan nyaman dapat mengurangi gangguan dan memberikan ruang untuk konsentrasi. Jika kelompok bekerja bersama, suasana yang inklusif dan tidak terburu-buru bisa menciptakan ruang yang lebih mendukung. Ya. Selain itu juga suara latarnya, ya, musik atau suara latar sangat berpengaruh dalam proses menulis. Musik instrumental atau suara alam bisa membantu menciptakan atmosfer yang menenangkan dan mendorong konsentrasi. Di sisi lain, lagu yang terlalu energik atau penuh lirik bisa mengalihkan perhatian, kecuali jika ini bagian dari pendekatan kreatif untuk menantang atau menginspirasi pemikiran tertentu. Ya. Yang ketiga, penilaian karya. Evaluasi hasil karya harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan terbuka. Menyediakan waktu untuk mendengarkan dan menghargai hasil karya sangat penting agar kontribusi individu dihargai dengan sebaik-baiknya. Hal ini bisa melibatkan sesi refleksi bersama, memberikan umpan balik yang jujur dan mendalam, serta menghargai setiap ide yang telah dihasilkan. Selanjutnya adalah mesti mengamankan karya. Ya. Teks yang dihasilkan perlu disimpan, didokumentasikan dengan baik, baik dalam format digital atau manual, ya, supaya tidak hilang. Menggunakan aplikasi atau platform kolaboratif yang memungkinkan semua anggota tim bisa mengakses dan menyimpan karyanya. Ini bisa membantu menjaga kontinuitas dan meminimalisir kehilangan materi yang sudah dikerjakan. Keempat adalah kepedulian dan apresiasi. Ya. Kepedulian saat berbagi tulisan. Ketika berbagi tulisan, terutama dalam kelompok kreatif, penting untuk menciptakan atmosfer yang mendukung dan penuh rasa hormat. Ya. Beberapa orang mungkin menulis tentang pengalaman pribadi atau emosional yang sangat dalam dan perlu ada ruang bagi mereka untuk merasa aman dan dihargai. Menghargai konteks emosional dan pribadi ini penting agar setiap orang merasa dihormati dan diterima dalam proses berbagi. Dengan mempertimbangkan semua elemen ini, proses menulis dapat menjadi lebih reflektif, terarah, dan mendalam. Hal ini memastikan bahwa setiap bagian dari proses penulisan, baik itu eksplorasi ide atau penulisan atau berbagi hasil karya, terjadi dalam lingkungan yang mendukung dan peduli terhadap kontribusi masing-masing individu. Melibatkan orang lain dalam proses menulis juga dapat memperkaya pengalaman dan menghasilkan karya yang lebih mendalam dan beragam. Berikut adalah beberapa pendekatan untuk menulis secara kolaboratif yang bisa sangat efektif. Yang pertama adalah praktik wawancara. Jadi coba berpasangan. Dalam pendekatan ini, dua orang bekerja bersama. Dengan satu bertindak sebagai pewawancara dan yang lainnya narasumber yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi ide-ide dengan lebih mendalam dan menemukan sudut pandang yang mungkin tidak dipertimbangkan sebelumnya. Ini adalah cara yang baik untuk menggali pikiran dan perasaan seseorang, serta mendapatkan respon spontan yang bisa menjadi bahan untuk menulis. Manfaat dari pendekatan ini adalah dapat menghasilkan teks yang lebih otentik dan reflektif dengan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide-ide mereka secara verbal sebelum dituangkan ke dalam tulisan. Kedua adalah praktik berbagi cerita. Jadi secara bergiliran berbagi cerita. Dalam kelompok yang lebih besar, setiap orang berbagi cerita mereka dan cerita-cerita ini bisa direkam atau dicatat kemudian ditulis ulang. Ini bisa menjadi latihan yang sangat dinamis, di mana setiap anggota kelompok berkontribusi pada keseluruhan narasi. Setiap orang menyumbangkan bagian dari cerita, menciptakan karya kolektif yang lebih besar daripada yang bisa dicapai secara individu. Manfaat pendekatan ini adalah memupuk rasa kebersamaan dan memungkinkan ide-ide berkembang lebih luas. Ini juga membantu menyeimbangkan suara individu dalam satu karya bersama, memberikan keragaman perspektif yang dapat memperkaya teks. Yang ketiga, praktik menulis solo. Ya.
waktu sendirian untuk menulis ya. Meskipun kolaborasi sangat bermanfaat, ada kalanya waktu sendirian untuk menulis sangat penting ya. Ketika bekerja sendiri, penulis bisa lebih fokus dan mendalam tanpa interupsi atau pengaruh dari orang lain. Ini adalah kesempatan untuk menyusun ide-ide tanpa gangguan eksternal dan benar-benar mengeksplorasi kedalaman pemikiran. Manfaatnya adalah menulis secara solo ini memberikan kebebasan untuk menggali ide tanpa perlu kompromi ya, atau interaksi langsung. Ini bisa sangat produktif untuk refleksi pribadi atau ketika penulis ingin menjelajahi ide dengan cara yang sangat pribadi. Dengan memvariasikan cara penulisan dan cara kerjasama, proses menulis menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap banyak kemungkinan. Meskipun menulis bisa menjadi kegiatan yang sangat pribadi, berkolaborasi dengan orang lain atau memberi ruang bagi ide-ide dari berbagai orang bisa membawa kedalaman dan kreativitas yang baru. Berikut adalah beberapa kiat penting untuk memberdayakan mereka yang kesulitan dalam menulis ya. Membantu mereka melewati hambatan dan menemukan cara untuk mengekspresikan diri. Yang pertama, hadapi ketakutan itu dan mulailah menulis ya. Jangan biarkan rasa takut atau cemas ini menghalangi proses menulis. Percayalah bahwa ide-ide akan mengalir lebih mudah setelah Anda mulai menulis. Cobalah untuk mengalahkan ketakutan itu dan tetaplah menulis meskipun pada awalnya terasa sulit ya. Ketika Anda terus menulis, rasa takut akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua adalah lupakan waktu ya, dan jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan tertekan oleh waktu atau perbandingan dengan orang lain. Setiap orang memiliki tempo dan cara masing-masing dalam menulis. Biarkan diri Anda bekerja dengan cara dan kecepatan Anda sendiri dan hindari membandingkan karya Anda dengan karya orang lain selama proses penulisan. Ketiga adalah gunakan kalimat perintah yang dapat diulang. Jika Anda merasa kesulitan memulainya, cobalah menggunakan kalimat perintah sederhana yang dapat diulang untuk memulai setiap kalimat. Misalnya, saya suka titik-titik atau kadang-kadang saya titik-titik. Nah, di sini saya bisa titik-titik. Kalimat-kalimat seperti itu akan membantu membuka alur pemikiran dan memberikan arah bagi tulisan Anda. Yang keempat, jangan khawatir tentang struktur ya. Cobalah menulis aliran kesadaran tanpa terlalu memikirkan struktur. Fokuslah pada menuangkan ide dan perasaan Anda terlebih dahulu. Setelah itu Anda dapat kembali untuk menyusun ulang dan merapikan tulisan. Memilih bagian-bagian yang paling relevan untuk membentuk struktur yang lebih jelas ya. Yang kelima, jangan takut ya berbicara dengan seseorang. Terkadang berbicara dengan orang lain dapat membantu Anda menemukan ide dan opini yang lebih jelas. Jangan ragu untuk berbicara dengan seseorang, baik itu teman, keluarga, atau kolega, untuk berdiskusi dan menemukan inspirasi. Yang keenam adalah tulis saja semua yang ada di kepala Anda. Jangan khawatir tentang kesempurnaan. Tulis saja apa yang ada di pikiran Anda. Jangan biarkan proses editing menghentikan kreativitas. Setelah selesai menulis, Anda bisa kembali dan menyuntingnya untuk memperbaiki atau menyempurnakan tulisan Anda. Yang ketujuh adalah sampaikan ide dalam bentuk poin-poin ya. Jika menulis terasa sulit, coba mulai dengan menulis ide-ide Anda dalam bentuk poin-poin penting ya. Setelah itu Anda dapat mengembangkan poin-poin tersebut menjadi paragraf atau narasi. Jika Anda merasa lebih nyaman berbicara, Anda juga bisa mendiskusikan ide-ide tersebut dengan kelompok terlebih dahulu. Kedelapan adalah berkumpul dengan pasangan ya untuk menuliskan ide. Jika berbicara lebih mudah daripada menulis, ajaklah seseorang untuk menjadi pasangan Anda dan menuliskan gagasan yang Anda sampaikan. Ini dapat membantu Anda mengeluarkan ide Anda ya tanpa merasa terhalang oleh proses menulis. 9. Gunakan perangkat elektronik untuk mencatatkan ide. Jika Anda lebih nyaman menulis menggunakan teknologi, manfaatkan ponsel atau komputer untuk mencatat ide-ide Anda.
Alat digital ini memudahkan Anda mencatat kapan saja dan di mana saja, serta memungkinkan Anda untuk menyunting dan menyimpan ide-ide dengan mudah. Dengan pendekatan ini, proses menulis dapat menjadi lebih ringan dan menyenangkan dan membantu Anda untuk lebih mudah mengatasi rasa takut atau kesulitan dalam menulis. Demikianlah pembahasan singkat tentang catatan cara menulis teks pertunjukan yang baru. Di video berikutnya akan dibahas catatan tentang jurnal dalam proses penciptaan pertunjukan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya.